Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Oke guys, mohon maaf dari kemarin aku belum bisa upload karena hujan deras dan yang pasti nggak ada sinyal untuk upload. Jadi aku berusaha untuk sekarang mengupload 1-2 video. Selamat menikmati. Kita mulai di bab 15 yaitu menyadari 2. Mereka menuju ke resort di pesisir pantai yang mereka sewa selama 3 hari. Fulvi sangat menikmati hari liburnya bersama semua orang yang dia sayangi. Adi yang sudah menginjak usia 1 tahun lebih diajak berenang oleh Fulvi di resort tersebut. Mbak Galdin dan Danu sangat bahagia melihat mereka berdua sangat ceria bermain air. Mbak Galdin, Fulvi jadi membuat yayasan? Tanya Danu yang duduk di sebelahnya. Memperhatikan Fulvi dari kursi santai dekat kolam renang. Iya, dan sepertinya dia sangat serius untuk membuat yayasan itu. Fulvi hatinya memang sangat dermawan, tapi selalu saja bernasib buruk. Jelas Mbak Galdin masih memperhatikan Fulvi dari kejauhan. Aku tahu dia wanita yang sangat kuat, Mbak. Aku yakin pasti sangat menyakitkan menerima pemerkosaan waktu itu. Sewaktu aku di Amerika mendengar hal itu, sungguh aku menangis karena aku tidak ada di sampingnya, ungkap Danu. Semua sudah berlalu dan aku bersyukur sekarang dia bisa bangkit dan lebih kuat. Dulu apartemen sampai dijual dan naik angkot untuk cari kerjaan. Dicela sana sini, disiksa fisik, berjuang mencari pekerjaan padahal tahu sulit untuk mencari pekerjaan di saat sudah punya anak. Tapi dia begitu gigih, Mbak begitu ingat betapa berat dia mempertahankan anak yang secara biologis ayahnya tidak jelas. Dia cuma bilang, aku sudah berdosa jika aku membunuh anak ini. Aku akan lebih berdosa. Aku akan mempertahankan dia, Mbak. Saat dia memutuskan itu, aku tak kuasa menahan tangis. Dia memang wanita yang sangat hebat. Dia bisa kembali jadi seperti sekarang, punya rumah mewah, gak cuma sekedar apartemen. Dan sekarang ingin membangun yayasan untuk menyelamatkan wanita seperti dia. Bahkan di tengah kesulitan dia selalu membantu Mbak. Sebagian gaji selalu dia bagi. Aku cuma berharap dia selalu dilindungi Tuhan. Jelas Mbak Galdin meneteskan air matanya. Aku cuma berharap dia bisa tertawa seperti sekarang. Aku bahagia melihat dia tidak menderita lagi, tambah Danu. Fulvi selesai berenang tanpa dibantu babysitter. Dia memandikan Adi dan benar-benar memberikan waktu penuh untuk anak semata wayangnya itu. Mbak Mani, bisa ambilkan semua perlengkapan Adi seperti baju dan lain-lain, kata Fulvi kepada babysitter itu. Baik Nona, tunggu sebentar, jawab Mbak Mani. Adi kedinginan ya, sini mama peluk dulu, kata Fulvi sambil meluk Adi yang menggigil setelah mandi. Mbak Mani datang dan Fulvi memakaikan baju lalu memakaikan sepatu dan menyisir rambut Adi. Anak mama sudah ganteng sekarang. Fulvi menggendongnya dan berjalan menuju ke tempat Mbak Galdin dan Danu yang bersantai di pinggir kolam renang. Halo Om Danu dan Tante Galdin, ini Adi sudah ganteng, kata Fulvi menyapa mereka berdua sambil menggendong Adi. Iya ya, Adi udah ganteng, sama Om sini, kata Danu yang langsung mengambil Adi dari tangan Fulvi. Fulvi duduk di sebelah Mbak Galdin sambil minum orange juice yang sudah dipesan Mbak Galdin untuknya. Kamu terlihat bahagia banget, Vi, tanya Mbak Galdin. Akhirnya kita bisa liburan, Mbak. Aku menunggu saat dimana aku bisa fresh lagi. Kita spa yuk, Mbak. Ada fasilitas di sana, kata Fulvi. Baiklah, ayo, kata Mbak Galdin. Mbak Mani, Danu titip Adi sebentar ya. Aku dan Mbak Galdin mau spa sebentar, kata Fulvi. Baik Nona Fulvi, jawab Mbak Mani. Mereka menikmati spa selama 4 jam. Mbak Mani dan Danu sedang berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati udara di hari itu. Adi, besok kamu harus belajar memanggil papa ya. Aku akan menaklukkan hati mamamu yang sangat keras itu agar mau aku nikahi, celoteh Danu sambil menggendong Adi. Mbak Mani tersenyum mendengar Danu berkata begitu. Mbak Galdin dan Fulvi selesai spa. Mereka menyusul Danu yang sudah memberikan kabar mereka berdua lewat pesan bahwa mereka ada di pinggir pantai. Danu yang lelah menggendong Adi akhirnya memberikan kepada Mbak Mani. Fulvi dan Mbak Galdin akhirnya datang menyusul. Kalian sepertinya sudah terlihat segar setelah spa, tanya Danu. Rasa pegalku hilang, kata Fulvi sambil merenggangkan kedua tangannya. Upload video terbaru. Aku juga. Thank you, bye-bye. Mbak Galdin ikut merenggangkan tangannya. Mbak Galdin, bolehkah aku menculik wanita ini? Kata Danu tiba-tiba minta izin untuk membawa Fulvi pergi. Mbak Galdin tertawa. Mana ada penculik lapor, Danu. Baiklah, bawa saja Fulvi pergi. Kembalikan dalam keadaan selamat, kata Mbak Galdin sambil bercanda. Siap, Mbak, jawab Danu. Tiba-tiba Fulvi digendong Danu. Yah, Mbak, kenapa kamu bilang boleh? Fulvi meronta. Turunkan aku Dan, aku bisa jalan sendiri, kata Fulvi.
Maaf Tuan Putri, permintaanmu tidak dikabulkan karena kamu pasti akan kabur, kata Danu sambil berjalan menuju suatu tempat. Mbak Mani dan Mbak Galdin hanya tertawa terkikih melihat tingkah mereka berdua. Danu membawa Fulvi ke tempat di mana hanya ada mereka berdua di sana. Tempat itu seperti sebuah tebing tinggi, lumayan jauh dari resort, tapi pemandangannya begitu indah. Wah, Dan, aku baru tahu ada tempat sebagus ini. Fulvi berlari memandang alam sekitar. Berjalanlah dengan hati-hati, kakimu bisa terkilir karena banyak batu, ucap Danu mengingatkan. Lalu mereka duduk berdampingan dan mengenang masa kecil mereka sampai topik semakin mengerucut. Jujurlah padaku, apakah ciuman waktu itu tidak berarti sekalipun bagimu, Vi? Tanya Danu yang begitu to the point. Fulvi mulai kebingungan. Dasar anak ini selalu bicara tanpa basa-basi, lalu aku harus menjawab apa? Kenapa diam? Sudah tidak bisa bohong lagi, aku lelah, kata Danu yang sepertinya putus asa. Fulvi melihat Danu seperti sudah kehilangan akal. Ternyata kamu sangat serius, kamu terlihat sudah dewasa ya Danu, kata Fulvi memandang jauh ke depan. Kenapa kamu tidak keberatan dengan wanita sepertiku? Tanya Fulvi mulai membuka pembicaraan serius. Karena sebelum kamu hamil dan diperkosa, aku sudah menyukaimu, dan sekarang aku mencintaimu. Cinta tidak pernah melihat kekurangan dan kelebihan. Cinta itu hadir hanya dengan ketulusan. Jelas Danu masih memandang ke depan. Apa kamu serius bisa menerima anakku dan aku? Tanya Fulvi sekali lagi. Aku menerima kalian berdua. Aku sudah menganggap kalian seperti keluargaku. Aku juga sangat menyayangi Adi, ungkap Danu. Fulvi tiba-tiba menoleh dan mengecup bibir Danu yang masih memandang ke depan. Cup. Mata Danu terbelalak sejenak dan tak mampu berkata-kata. Fulvi menarik bibirnya lalu kembali duduk melihat ke depan. Danu mengedipkan mata dan mencerna apa yang barusan terjadi. Maaf jika kamu menunggu lama. Aku tidak punya keberanian untuk mencintai dan menyukai seseorang setelah aku memiliki Adi. Aku kira di dunia ini aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk jatuh cinta, tapi kamu, Fulvi menoleh. Tapi kata-kata Fulvi terhenti ketika Danu tiba-tiba menciumnya. Mata Fulvi terbelalak dan semakin lama semakin terpejam ketika ciuman itu semakin menghangat. Berapa menit kemudian, Danu melepaskan ciumannya dan memandang mata Fulvi. Maukah kamu menikah denganku, Vi? Tiba-tiba Danu melamar. Danu mengambil sebuah kotak kecil dari dalam sakunya. Kamu tahu, aku selalu membawa cincin ini kemanapun aku pergi. Walaupun kamu selalu berhasil menolakku dan membuat kotak ini tidak pernah keluar dari saku celanaku. Fulvi tersenyum. Baru kali ini dia bisa terlihat serius, batin Fulvi. Danu membuka kotak kecil itu dan terdapat cincin berlian yang sangat cantik di sana. Kuucapkan sekali lagi, apakah kamu mau menikah denganku, Vi? Tanya Danu sekali lagi. Fulvi terharu, dia meneteskan air mata lalu mengusapnya lagi. Fulvi hanya menganggukkan kepalanya. Oh Tuhan, akhirnya aku berhasil, ucap Danu yang sedikit membuat Fulvi tersenyum geli. Sebelum kamu memasangkan cincin itu, bolehkah kita menikah setelah aku menyelesaikan yayasan yang aku dirikan? Dan menolong beberapa orang untuk tinggal di yayasan itu? Tanya Fulvi. Baiklah, dengan senang hati Tuan Putri. Danu menyematkan cincin itu ke jemari Fulvi, lalu mencium keningnya. Aku heran, kenapa harus lama ini kamu bisa menyadari perasaanmu, Vi? Aku lelah, kamu harus bertanggung jawab setelah ini, kata Danu yang merangkul Fulvi dan meletakkan kepala Fulvi di pundaknya. Sudah aku terima, masih harus bertanggung jawab juga? Fulvi bertanya dengan polosnya. Iya, karena kamu membuatku lelah menunggu. Lalu aku harus apa? Tanya Fulvi. Danu memandang wajah Fulvi di pelukannya. Kamu harus mencintaiku selamanya dan harus setia, kata Danu. Hanya itu syaratnya? Baiklah, itu syarat yang cukup mudah, ucap Fulvi. Mereka berdua tersenyum dan menikmati kebersamaan sambil menunggu matahari terbenam. Malam itu mereka kembali ke resort dan menceritakan tentang lamaran Danu yang sudah diterima Fulvi. Mbak Galdin begitu bahagia mendengar hal itu. Lalu, kapan kalian akan menikah? Tanya Mbak Galdin. Setelah yayasan itu yang aku bangun berdiri, Mbak, dan sudah banyak orang yang tinggal di yayasan itu. Oh iya, Mbak, sekarang apakah gedungnya sudah direnovasi? Kira-kira akan selesai kapan ya, Mbak? Tanya Fulvi yang sudah tidak sabar. Kemungkinan 1 bulan lagi, Vi. Sekalian semua surat izinnya, jelas Mbak Galdin. Baiklah, aku juga akan membuka pelatihan penata rambut di samping yayasan, sekalian salonnya jadi. Aku bisa membuat lapangan kerja juga untuk mereka, tambah Fulvi. Baiklah, sambil jalan aja ya, Vi.
Kata Mbak Galdin. Iya Mbak, jawab Fulfi singkat. Oke, sekian dulu bab 15 dari novelku Fulfi. Tunggu bab selanjutnya ya, karena aku pasti akan upload. Oke, thank you. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk klik notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video terbaru. Thank you. Bye-bye.